Pada masanya, Ampenan memiliki sejarah yang besar bagi perkembangan Pulau Lombok atau Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Tempat ini menjadi pintu bagi pergerakan perekonomian masyarakat di kala itu. Sayangnya, cerita manis itu tinggal masa lalu, meski masih ada sedikit cita-cita untuk membangkitkan lagi kejayaan yang pernah hadir di tempat ini. Berbagai kota besar di Indonesia menjadi destinasi wisata sejarah, Pulau Lombok juga tak kalah untuk menyebutkan hal yang sama. Pulau yang kini dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid ini tengah giat membentuk kota wisata sejarah dengan bangunan-bangunan tua yang indah. Diselimuti berbagai cerita sejarah di balik tembok yang kokoh, yaitu Kota Tua Ampenan. Semuanya hanya di Tahu Lebih Dalam. Diselimuti berbagai cerita sejarah di balik tembok yang kokoh, Lombok mengalungkan daerah Ampenan sebagai destinasi wisata sejarah andalan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kejayaan Ampenan dahulunya terkenal dengan pelabuhan yang megah dan memiliki peran penting dalam transportasi laut dan pusat bongkar muat. Pelabuhan Ampenan dibangun penjajah Belanda pada tahun 1924, persis 21 tahun sebelum Indonesia merdeka. Pelabuhan inilah yang menghubungkan Lombok dengan pulau-pulau yang lain dan menjadi urat nadi perekonomian Pulau Lombok waktu itu. Pada era tahun 70-an bulan Januari hingga Oktober, tercatat 459 kapal dan 527 perahu saudagar yang singgah untuk berniaga di Pelabuhan Ampenan. Salah satu saksi kejayaan Ampenan yang masih tersisa hingga kini adalah tiang pancang yang masih berdiri kokoh dan jangkar yang menandakan bahwa Ampenan masih berfungsi sebagai pelabuhan pada masa itu. Jangkar ini berasal dari Cina dan dibuat pada akhir abad ke-17 oleh India milik seorang saudagar Cina bernama Chow Liong Huai dan ditemukan di Ampenan pada tanggal 20 Mei 1997. Ibu, apa saja sih peninggalan sejarah Kota Tua Ampenan? Oh ya, kalau peninggalan sejarah Kota Tua Ampenan itu sangat banyak. Sangat banyak ya? Cuma kalau keterkaitannya dengan museum ini bicara kita. Oh iya, tentang museum dulu, ya? Ini ada di museum ya. Itu cuma satu. Cuma satu, apa itu Ibu? Jangkar. Jangkar ya Ibu ya? Jadi kalau misalnya di museum cuma satu, tapi kalau di tempat lain bagaimana Ibu? Itu kan bangunan-bangunan itu yang sangat mempunyai nilai artistik. Karena apa? Dulu yang menempati dan yang membuat pertokoan itu kampung jadi Cina, bisa dilihat ya. kampung Tionghoa itu kan orang-orang Arab sama orang Tionghoa. Jadi orang Arab dengan orang Tionghoa. Ya, makanya mereka ya? utama yang membuat pertokoan. Kalau yang ada kampung-kampung lain, makanya ada kampung Melayu, ada suku Jawa juga ada. Tapi yang sangat berperan karena terus ada pertokoannya, perniagaan otomatis berjalan Adalah karena suku Tionghoa, Tionghoa dan Arab ya. Jadi ternyata itu juga salah satu peninggalan di Ampenan. Selain itu apa lagi Ibu? Termasuk itu untuk gerbang masuknya ada Gerbang bangunan tua masuk. selain kota tuanya itu kan apa di dekat pasar itu. Iya, jalan-jalan Pabean ya Bu Sampai ya? Jalan Pabean itu sampai menuju mau ke pelabuhan kan itu dulu bukti di sana bahwa pelabuhan itu mulai tahun 70-an sampai tahun 76 sebelum pindah ke Lembar. Di situ kan ya? karena memenuhi standar untuk bongkar muat. Pada saat dia menyelam, dia melihat jangkar. Melihat jangkar itu. Dan ternyata itu adalah bukti sejarah dari Bukti sejarah Kota Tua Ampenan ya. Itu dulu Adalah memang, pelabuhan. Ya, pelabuhan, tapi jangkar itu termasuk kalau istilah di museum termasuk benda arkeologika
mereka. Nah pemirsa, jadi dari informasi tadi kita mengetahui bahwa nilai sejarah dari Kota Tua Ampenan itu sangatlah banyak, dari kebudayaan di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah, karena kitalah yang membuat sejarah. Terima kasih Ibu telah banyak memberikan informasi yang luar biasa. Hanya di Tahu Lebih Dalam. Kejayaan Kota Tua Ampenan sebagai kota armada pelabuhan juga masih terlihat sisa-sisa reruntuhan konstruksi armada di pinggiran pantai Ampenan. Walaupun hanya sejarah, Kota Tua Ampenan masih memiliki daya tarik. Kehidupan di Kota Tua Ampenan sangat unik. Banyak kampung berbagai suku bangsa di Indonesia. Ada kampung Bali, kampung Bugis, kampung Arab, kampung Melayu, kampung Tionghoa, dan lain-lainnya. Tercermin Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang sangat kuat. Sayangnya, bangunan-bangunan kuno di Kota Tua yang menjadi saksi sejarah banyak yang rusak karena cuaca dan usia. Sepanjang jalan luas Pabean yang mengarah ke pelabuhan adalah sisi Kota Tua yang penuh coretan sejarah yang hingga kini masih terjaga keasliannya. Terlihat deretan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri menjadi saksi bisu sejarah Kota Tua Ampenan. Deretan bangunan-bangunan tua termasuk restoran, toko-toko, salon kecantikan, dan rumah-rumah tinggal warga Tionghoa menandakan bahwa pada masa itu, kawasan ini sangatlah ramai. Ada wihara, masjid, dan pemukiman yang berdampingan menjadi saksi sejarah Kota Tua Ampenan. Kota Tua Ampenan secara resmi ditetapkan pada Juni 2013 sebagai salah satu dari 43 jaringan kota pusaka Indonesia. Nuansa arsitektur Belanda begitu kentara di setiap sudut bangunan Kota Ampenan. Memasuki Kota Tua Ampenan serasa bernostalgia di kehidupan masa lampau. Deretan bangunan berartikulasi kuno begitu memanjakan mata. Ampenan tidak hanya dikenal dengan keindahan panorama pantai yang mempunyai sunsetnya saja. Ampenan juga memiliki coretan sejarah yang tidak kalah menarik dengan kota-kota lain yang ada di Nusantara. Tentunya juga memiliki kuliner-kuliner tradisional khas Kota Tua Ampenan. Kini, Ampenan dikenal sebagai kota wisata sejarah, kebanggaan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Puluhan bangunan tua yang sebagiannya berarsitektur Cina juga nampak masih terlihat berdiri kokoh di sekitar areal pantai bekas armada Pelabuhan Ampenan. Dari sepanjang kiri kanan Simpang 5 Kota Tua Ampenan menuju Pantai Senggigi Kabupaten Lombok Barat dan pusat pemerintahan. Kota Mataram dengan keunikan dan nilai sejarah yang dimiliki, Kota Tua Ampenan seharusnya bisa menjadi salah satu ikon dan magnet objek pariwisata unggulan Kota Mataram bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
Geliat perekonomian juga bisa dihidupkan kembali dan akan lebih berkembang dengan memberdayakan masyarakat sekitar tanpa harus merusak bangunan-bangunan kota tua yang memiliki nilai sejarah dan corak tersendiri. Ini adalah salah satu bukti peninggalan sejarah yang ada di Kota Tua Ampenan. Bentuk bangunan dan arsitektur wihara ini melambangkan keberadaan suku Tionghoa sudah ada sejak pemerintahan Belanda yang kala itu berkuasa di Kota Tua Ampenan ini. Ya Pak Mangku, saya ingin bertanya Pak tentang keberadaan kelenteng ini dari tahun berapa? Tahun 1804. Wow, 1804. Berarti sebelum ada gedung-gedung yang di Kota Tua Ampenan ini, kelenteng ini Yang sudah ada. Nah Pak, kelenteng ini namanya apa Pak? Wakong, Itu artinya apa Pak tuh? pelindung warga Tionghoa. Pelindung Warga dari warga Tionghoa. Nah pemirsa, ternyata kelenteng Pupuakong ini sudah ada sejak tahun 1804, tepatnya 214 tahun. Wah pemirsa, sudah tua sekali ya kelenteng ini. Jadi sebelum bangunan-bangunan yang ada di Kota Tua Ampenan ini ada, kelenteng ini sudah ada. Memang ternyata coretan sejarah ini sangat luar biasa. Hanya di tahu lebih dalam. Keberadaan wihara ini letaknya berdampingan dengan Masjid Kota Tua Ampenan. Kedua tempat peribadatan ini membuktikan toleransi yang sangat kuat antar umat beragama hingga saat ini. Masjid kuno yang berdiri tegak ini adalah salah satu peninggalan pemuka agama yang dulunya tinggal di Kota Tua Ampenan. Masjid Jami Lebay Sandar ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1904 atau 17 Ramadan 1324 Hijriah. Tim Tahu Lebih Dalam mencoba menanyakan beberapa informasi terkait dengan sejarah Ampenan dari budayawan dan masyarakat untuk menjawab dan menjelaskan secara dalam mengenai sejarah Kota Tua Ampenan. Kota Tua Ampenan ini sebenarnya pada tahun 1895 tanggal 31 Agustus itu oleh Belanda resmi dijadikan sebagai pusat pemerintahan, yang mana ya kalau bahasa sekarang itu ibu kota provinsi. Nah, ibu kota provinsi Lombok itu secara resmi pada tahun 1895. Tapi kemudian tahun 98 itu dipindahkan ke Mataram. Jadi Mataram menjadi pusat kota. Tapi sebenarnya Kota Ampenan itu sebelum Belanda berkuasa, sebelum Belanda menguasai pada tahun itu, ini sebenarnya Ampenan itu sudah menjadi pusat perdagangan dunia loh. Sudah menjadi pusat perdagangan dunia. Jadi ketika Refresh ini Singapura dibuka menjadi pusat perdagangan mereka, itu keterlibatan Lombok itu luar biasa. Jadi Lombok ini menjadi penghubung Singapura
Australia, kemudian pedagang-pedagang Cina, secara bersamaan pedagang-pedagang Arab juga hadir di tempat itu. Kalau ampenan dulu dengan sekarang ini sangat berbeda ya. Bedanya di mana ya? Kalau dulu itu pedagang-pedagang dunia itu datang ke ampenan, belanjanya di sini gitu loh. Jadi kalau bedanya dengan sekarang ini apa sih Pak? Ya sekarang kita lihat siapa yang datang belanja ke ampenan, hanya orang ampenan, Orang lokal, Pak, orang ya. lokal. Bahkan ini menjadi perhatian pemerintah untuk menjadikan ampenan ini harus dihidupkan. Jadi ampenan ini sebenarnya bisa punya nilai jual yang lebih tinggi dari tempat-tempat lain. Jadi harus ada ciri khas agar kembali ke kejayaannya, Pak, Harus. ya? Jadi hanya sekedar masih seperti tempat pariwisata pada umumnya. Hanya menjadi tempat pariwisata itu pun tidak begitu berkembang karena memang menurut saya pemerintah ini butuh pemikir, butuh orang yang mengiklankan. Jadi orang-orang kreatif. Harus ya? orang kreatif yang diajak sama pemerintah daerah. Jadi siapa yang kreatif yang bisa berpikir membantu mereka itu dilibatkan. Mas ini tahu lebih dalam. Sekarang saya berada di sudut kota tua Ampenan bersama ibu penjual kue tradisional khas Ampenan. Mau tahu kue apa saja yang dijual ibu tersebut? Yuk ikuti saya. Nah pemirsa, jadi ini dia lupis yang sudah dibuatkan oleh ibu ini. Dan selain lupis ini ada juga serabi yang pembakarannya ternyata masih sangat tradisional, yaitu menggunakan tungku. Dan di sini alasnya pun masih menggunakan daun pisang, sungguh sangat tradisional kan ya. Ini yang panas-panas banget ya. Ini saking enaknya loh, bener-bener. Saya coba lagi. Manis banget. Dan kalau misalnya serabi memang lebih gurih ya daripada ini. Tapi kalau enaknya sama-sama enak. Kita makan lagi ya. Ini adalah salah satu alat transportasi yang masih dipertahankan keberadaannya di kota Tua Ampenan ini. Namanya Cikar. Sekarang saya ingin berkeliling kota Tua Ampenan menggunakan Cikar ini. Ikuti saya. Yuk Pak, kita jalan. Ayo. Pemirsa, kali ini saya berada di salah satu rumah makan khas Ampenan, yaitu Lesehan Pojok Mbak Eni. Jadi kalau misalnya ingin tahu apa saja makanan yang ada di sini, yuk ikuti saya. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Feli. Oke Mbak, di sini itu menunya apa saja sih Mbak? Ini ada kerang bakar, Kerang bakar, sop kerang, sop kerang, kerang bacina,
kerang pelecian, dan kerang tumis. Wah, banyak Mbak ya, dan semuanya tentang kerang nih. Yang paling khas itu apa Mbak? Kerang bakar. Kerang bakar. Dan sepertinya di sini sudah ada bahan-bahannya ya Mbak ya. Apa saja sih Mbak bahan-bahan dari kerang bakar tersebut dan bagaimana cara pembuatannya? Ya, ini ada bahan-bahannya yaitu bawang putih. Oh, yang ini bawang putih Iya, Mbak ya. bawang putih. Oke, dan yang itu ini apa Mbak? daun bawang putih. Daun bawang putih. Nah pemirsa, ini dia kerang yang akan kita bakar. Oke Mbak, saya akan bantu Mbak membakar kerang-kerang ini. Wah Mbak, ini sepertinya sudah matang ya Mbak ya. Wah, saya tidak sabar sekali untuk mencicipi kerang-kerang ini Mbak. Mau diangkat nih Mbak. Wah, nah pemirsa, sekarang setelah kerang ini matang, saya akan mencicipi kerang-kerang ini. Kerang bakar yang endolita. Wow. Saya sudah nggak sabar untuk mencicipi makanan-makanan ini. Tadi ada pelecing, dan ini apa nih Mbak? Sayur kelor. Yang ini adalah sayur kelor. Wow. Ini segar banget kayaknya Mbak ya. Ini yang udah saya tunggu-tunggu dari tadi nih. Dari aromanya saja udah benar-benar menggiurkan ya. Apakah endes? Kita coba. Ini ada rasa bawang bombaynya. Terus bumbu rahasia yang turun-temurunnya tadi itu benar-benar kerasa menyatu sama kerang. Jadi enak banget. Saya suka banget ini bumbunya. Manusia mana yang mampu meninggalkan istana yang telah ia bangun sepanjang hidupnya? Walaupun istana itu adalah penjaranya sendiri. Sangat sulit meninggalkannya walau hanya sehari. Sama hal dengan sejarah Kota Tua Ampenan. Kita tidak bisa meninggalkan sejarah itu. Karena kitalah yang membuat sejarah itu. Saya Preli, sampai jumpa hanya di Tahu Lebih Dalam.